Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Idam Gati Laksono dan Muhammad Raul Gibrani ingin membuat video presentasi pelajaran kekuatan material materi yaitu lenturan murni balok. Yang pertama, lenturan murni balok, keseimbangan arah horizontal. Lenturan murni balok dalam suatu irisan balok, tegangan normal yang dihasilkan dengan lenturan secara linear terhadap jaraknya dari satu netral. Bisa dilihat di gambar. Kemudian gambar A, B, C, dan D menggambarkan hakikat dari distribusi tegangan dalam suatu balok yang melawan momen lentur. Kemudian perubahan linear dari tegangan tersebut merupakan akibat dari perubahan linear dalam regangan dan kesebandingan tegangan terhadap regangan. Nah, di sini ada gambar. Berikut ini digambarkan sifat balok pada saat melentur. Jadi ada bentuk-bentuk balok saat dia melentur, bentuknya seperti di gambar. Kemudian ada lenturan murni balok keseimbangan arah horizontal. Suatu balok dengan lenturan murni seperti pada gambar di bawah ini haruslah berada dalam keseimbangan. Oleh karena itu, jumlah semua gaya yang diambil dalam arah horizontal atau arah X haruslah 0, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx itu artinya seluruh tegangan X nilainya adalah 0. Seluruh gaya X nilainya adalah 0. Kemudian, lenturan murni balok keseimbangan arah horizontal lagi. Perhatikan bahwa untuk momen lentur yang positif, tegangan normal pada sebuah irisan adalah positif atau ditarik, sedangkan harga Y-nya adalah negatif. Sebaliknya, untuk momen lentur yang negatif, tegangan normal pada sebuah irisan adalah negatif atau ditekan, harga Y-nya positif. Bisa dilihat di gambar. Kita lanjut aja, skip aja videonya kalau mau diperhatikan gambarnya. Skip aja videonya, tahan aja, pause ya. Pause aja dulu. Kemudian lenturan murni balok keseimbangan arah balok lagi. Ada gambar. Kemudian di sini dijelaskan sehingga diperoleh ungkapan min Y per C tegangan maks yang merupakan ungkapan umum untuk setiap daerah kecil tak terhingga dA dari irisan balok pada jarak K dari sumbu netral. Lenturan murni balok keseimbangan arah horizontal. Karena ada gambar lagi ya, segambarnya sama kayak yang tadi. Karena segmen pada balok tersebut hanya melawan sebuah couple, maka jumlah integral dari semua gaya yang bekerja pada irisan balok tersebut haruslah 0. Sehingga sigma Fx sama dengan 0 adalah ya seperti itu. Selanjutnya ada lenturan murni balok keseimbangan arah horizontal. Yang pertama, pada gambar, karena balok mendapatkan tegangan, maka nilai variabel sigma, max, C, dan dA tidak mungkin bernilai 0, sehingga hanya ada kemungkinan satu variabel yang dapat bernilai 0. Agar dapat dihasilkan, sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, ada variabel tersebut adalah Y yang merupakan jarak sebuah titik berat luas dA dari sumbu netral. Dengan kata lain, sumbu netral haruslah melalui titik berat dari daerah penampang balok. Yang ketiga, jadi sumbu netral dapat ditentukan dengan mudah untuk setiap balok, yaitu dengan mencari titik berat dari daerah irisan penampang balok tersebut. Nah, di sini ada rumusnya. Itu min tegangan max per C. Terus selanjutnya ada lenturan murni balok keseimbangan momen. Yang pertama, tinggal satu lagi persamaan keseimbangan statis penting yang akan digunakan pada segmen balok pada gambar di atas. Persamaan ini adalah sigma mz sama dengan 0. Momen luar M mendapatkan perlawanan yang besarnya sama dengan momen lentur dalam yang dibentuk oleh tegangan lentur pada suatu irisan. Dan sama rumusnya di sini ada minus tegangan max per C integral A Y dA sama dengan 0. Selanjutnya ada lenturan murni balok keseimbangan momen. Ini besarnya terakhir ini ditentukan dengan menjumlahkan gaya pada daerah kecil tak terhingga dA dikalikan dengan lengan yang bersangkutan terhadap sumbu netral, yaitu M sama dengan integral A dalam buka kurung min Y per C tegangan max dA Y sama dengan min tegangan max per C integral A Y kuadrat dA.
Di sini bisa dilihat dari integral min Y per C. Tegangan max-nya yaitu tegangan 2SADA. Selanjutnya ada lenturan murni balok perhitungan momen inersia. Yang pertama, integral Y kuadrat dA bergantung pada sifat geometris dari irisan penampang. Dalam mekanika, bahan integral ini dinamakan sebagai momen inersia. Momen inersia I adalah suatu tatapan untuk luasan tertentu dari penampang tersebut sumbu titik beratnya. Bila jarak Y diukur dari sumbu titik berat, inersia integral Y kuadrat dA. Yang ketiga ada dengan menggunakan notasi hubungan persamaan dapat ditulis menjadi M sama dengan min tegangan max per C I atau tegangan max sama dengan min MC per I. Yang keempat ada atau untuk setiap tegangan pada titik penampang. Misalnya tegangan sama dengan min MY per I, di mana I sama dengan integral A Y kuadrat dA. Selanjutnya ada lenturan murni balok perhitungan momen inersia. Yang pertama, langkah pertama untuk mengevaluasi momen inersia untuk suatu daerah adalah mendapatkan titik berat dari daerah tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan momen inersia dari beberapa bentuk sederhana digunakan teorema sumbu sejajar IZZ sama dengan IO ditambah AD kuadrat. Bisa dilihat gambarnya yang di bawah. ZZ itu di bawah. Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya kembali kita ke contoh satunya lenturan murni balok. Yang pertama ada hitunglah momen inersia terhadap sumbu horizontal yang melalui titik luas penampang persegi yang terlihat dalam gambar. Siapa yang bisa menjawab silahkan, akan mendapatkan kupon 1. Ya, tetapi sudah ada jawabannya. Sayang sekali, teman-teman. Murni balok. Nah, ini jawabannya seperti ini. Titik berat irisan ini terletak pada perpotongan kedua sumbu simetri dari ruas siku keempat. Itu karena lebih baik menulis dA dengan dBy. Jadi inersial ZZ sama dengan inersia 0 sama dengan integral A Y kuadrat dA sama dengan integral plus H per 2 min H per 2 Y kuadrat B dy sama dengan B Y kubik per 3, yaitu di atasnya sama plus H per 2, di bawahnya min H per 2 sama dengan BH kubik per 12. Terus integral ZZ sama dengan integral 0 sama dengan BH kubik per 12. Dengan cara yang sama diperoleh IY, integral YY sama dengan B kubik H per 12. Bentuk-bentukan ini sangat sering dipakai karena balok siku 4 sangat banyak digunakan dalam praktek. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu tentukan momen inersial 1 terhadap sumbu horizontal untuk luas terlihat dalam gambar di bawah ini. Nah, ini penyelesaiannya. Sini ada luas keseluruhan, rongga dalam, untuk luas keseluruhan, untuk rongga dalam, jadi untuk irisan gabungan. Yang pertama untuk luas keseluruhannya ada integral 0 sama dengan BH kubik per 12 sama dengan 40 dalam kurung 60 pangkat 3 per 12 sama dengan 72 dikali 40 dikali 10 pangkat 4 milimeter pangkat 4. AD kuadrat sama dengan 2400 per 2400 buka kurung 30 dikurang 28,3 pangkat 2 sama dengan 0,69 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Integral ZZ sama dengan 72,69 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Untuk rongga dalamnya, integral 0 sama dengan BH kubik sama dengan per 12 sama dengan 20 dikali 30 pangkat 3 per 12 sama dengan 4,50 dikali 10 pangkat 4 mm 4. AD kuadrat sama dengan 600 dikali 35 dikurang 28,3 pangkat 2
sama dengan hasilnya 2,69 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Integral ZZ sama dengan Inersia ZZ inersia ZZ sama ya, dengan sama dengan 7,19 kali 10 mm 4. Jadi untuk irisan gabungan ini inersia ZZ sama dengan 72, cuma masukin aja dari atas sampai bawah, 72,69 kurang 7,19 10 pangkat 4 sama dengan 65,50 kali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.